Untuk Silakan. nomor 13, diagnosisnya adalah seorang laki-laki usia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan PAK tiba-tiba berhenti padahal belum lampias. Hal ini dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengaku terkadang bisa PAK lagi jika pasien melakukan perubahan posisi. Oke, sip. Ini kata kuncinya adalah BAK-nya tiba-tiba berhenti, tapi kemudian membaik nih dengan perubahan posisi. Sangat khas banget ya ini ya. Oke, nah kita coba bahas khas-khasnya aja di skenario kira-kira apa sih kalau misalkan urolithiasis tuh gejalanya yang khas kayak gimana. Nah, urolithiasis berarti ada batu di saluran kemih, baik dari ginjal sampai ke uretra ya. Bisa di mana aja letaknya batunya. Nah, ada khasnya masing-masing tergantung dari letak batunya. Kalau misalkan nefrolithiasis letaknya di ginjal, di pialon ginjal, ya pasti berarti terasa nyeri pinggang, pasiennya tidak menjalar dan nyeri ketok CVA-nya positif. Nah, kalau ureterolithiasis itu tergantung ureternya di bagian mana. Ada yang pars proksimal, ada yang pars distal, atau yang pars media. Nanti gejala penjalarannya itu sesuai dengan dermatomnya. Kemudian ada vesikolitiasis. Kalau vesikolitiasis ini khas banget seperti skenario yang ini. Jadi si BAK-nya tiba-tiba berhenti, kemudian dia akan membaik lagi dengan perubahan posisi. Nah, itu vesikolitiasis. Kemudian ada uretrolitiasis atau batu di uretra. Kalau batu di uretra biasanya pasiennya mengeluhkan BAK-nya sangat nyeri ya. Terus BAK-nya mengedan karena aliran urinnya tertahan oleh batu. Dan nyeri di ujung penis biasanya kalau uretrolitiasis. Sip. Nah, gitu deh cara membedakannya gampang banget ya batu saluran kemih dari mulai gejalanya aja udah bisa kita bedain. Oke. Nah, sekarang yang ureterolithiasis nih yang gejalanya banyak karena dia kan panjang ya ureter itu ya. Ada yang proksimal, ada yang media dan ada yang distal. Kalau yang ureterolithiasis batunya terletak di proksimal, dia biasanya nyeri pinggang setinggi pusar karena dermatomnya setinggi T10. Jadi ketika batunya melewati ureter proksimal, terus ada gerakan peristaltik, nah terangsang deh tuh sistem sarafnya, di mana dia nyerinya akan menjalar ke pinggang setinggi pusat. Kalau yang batunya terletak di ureter proksimal. Kalau batunya terletak di ureter medial, nah ini yang paling sering nih. Ureter medial dia akan menjalar ke paha, inguinal dan skrotum setinggi dermatom L3, L1 sampai L3. Kemudian kalau yang distal biasanya nyerinya pada dermatom S2 dan S3 yaitu pada ujung penis. Oke. Terus pemeriksaan penunjangnya apa aja sih yang harus diminta saat kita ada pasien curiga ke arah urolithiasis batu saluran kemih. Nah, paling yang harus diingat adalah pemeriksaan gold standarnya. Nanti kan ditanyakan nih pemeriksaan penunjang yang paling tepat pada kasus tersebut. Pemeriksaan gold standarnya adalah CT scan non kontras ya. CT scan non kontras pemeriksaan gold standarnya bukan BNO-IVP. Tapi kalau ditanya pemeriksaan penunjang awal, kita bisa lakukan BNO-IVP dulu kalau nggak ada CT scan non kontrasnya ya. Tapi kalau ditanya gold standar, jawabannya adalah CT scan non kontras pada pasien-pasien urolithiasis pemeriksaan penunjangnya. Oke, nah terus hasil pemeriksaan penunjangnya itu bisa berbagai macam batu nih yang menyebabkan urolithiasis. Bisa batu kalsium oksalat, terus bisa batu kalsium fosfat, bisa batu sistin, bisa batu apatit, bisa batu asam urat. Nah, ini berbeda-beda hasil pemeriksaan urologinya terutama pada BNO-IVP. Nah, kalau pada pemeriksaan BNO, dia hanya bisa melihat batu-batu yang sifatnya radio opak tanpa kontras ya BNO itu belum dikasih kontras. Nah, kalau pada pemeriksaan BNO kita hanya bisa melihat batu-batu yang sifatnya radio opak. Jadi kalau nggak kalsium oksalat ya kalsium fosfat atau enggak sistin atau apatite gitu. Apatit atau magnesium amonium fosfat yang bisa kita lihat. Nah, beda cerita kalau di BNO kita nggak bisa meriksa batu yang sifatnya radiolusen atau seperti asam urat. Makanya pemeriksaan BNO itu harus dibarengi dengan pemeriksaan IVP karena takutnya ada batu yang tanpa kontras itu nggak kelihatan. Asam urat tuh nggak akan kelihatan kalau misalkan kita nggak kasih kontras karena sifat batunya yang radiolusen harus dikasih kontras dulu. Nah,
Dengan pemberian IVP baru deh itu kelihatan batu-batu yang sifatnya radiolusen, yaitu asam urat, amonium urat, santin, atau batu-batu hasil metabolit obat. Biasanya radiolusen sifatnya yang bisa dilihat dengan pemeriksaan IVP setelah diberikan kontras. Oke. Terus ada juga di batu ginjal itu ada yang namanya batu staghorn. Jadi batu staghorn itu di mana si batu ginjalnya ini bukan hanya di filumnya doang, tapi dia sudah masuk ke kaliks. Jadi membentuk suatu seperti batu yang membentuk seperti tanduk rusak. Jadi dia nggak cuma di saluran pengumpulnya aja, nggak cuma di sini aja, tapi dia masuk ke kaliksnya juga. Si kaliks-kaliks ginjal sehingga membentuk batu staghorn atau batu seperti tanduk rusak. Nah, kalau kayak gini, ini namanya batu ginjal tapi disebutnya batu staghorn. Oke. Nah, ini hasil pemeriksaan BNO-IVP. Oke. Nih. Ini ada batu di ginjal nih, terlihat ya, warnanya radio opak. Berarti kemungkinan kalsium fosfat atau enggak ini ya, kalsium oksalat. Oke. Nah, ini juga ada di ureter, batu di ureter hasil pemeriksaan BNO-IVP. Ini vesikoliteasis, terlihat ya batu radio opak di vesika urinaria. Oke, kalau ini pemeriksaan OSG-nya dari nefrolitiasis, gambaran radio opak juga, ada batunya ya di ginjal. Oke, tata laksananya nih untuk urolitiasis. Tata laksana urolitiasis itu satu yang harus diperhatikan adalah lokasi batunya ada di mana, kemudian ukuran batunya berapa dari hasil pemeriksaan CT scan tanpa kontrasnya. Nah, kalau misalkan dia batunya batu ureter, kemudian hasil pemeriksaan USG atau CT scan non kontrasnya ternyata ukurannya kurang dari 10 mm, kita masih bisa kasih medical exclusion therapy. Apa aja sih medical exclusion therapy itu ya? Kita kasih furosemid pasiennya supaya pengeluaran bisa mengeluarkan batunya yang berukuran kurang dari 10 mm. Terus edukasi ke pasiennya harus minum yang banyak dan jangan menahan saat mau berkemih. Kita evaluasi deh tuh selama 4-6 minggu setelah pemberian medical exclusion therapy itu apakah ada batu yang keluar atau enggak. Oke, sekarang kalau ternyata batunya ternyata batu ureter, cuman ukurannya ternyata lebih dari 10 mm dan letaknya di proksimal nih. Letaknya di proksimal. Nah, kita bisa kasih terapinya adalah extracorporeal shockwave lithotripsy. Oke. Extracorporeal shockwave lithotripsy. Terus ada tata laksana yang lain yaitu uretroskopi. Kalau misalkan batu ureter yang medial, tadi kan batu ureter proksimal nih, letaknya yang proksimal. Nah, kalau batu ureter yang medial itu kita lakukan ureteroskopi. Kemudian atau batu ginjal yang berada di pool bawah dengan ukuran kurang dari 20 mm atau batu ginjal di pool bawah dengan ukuran 10 mm, kita lakukan ureteroskopi. Terus, kita juga bisa melakukan percutaneous nephrolithotomy atau PCNL. Kalau misalkan batu ginjalnya lebih dari 20 mm nih, kita lakukan PCNL, atau bisa juga untuk batu ginjal yang ada di kutub bawah. Terus kapan kita lakukan open laparoscopic lithotomy? Lithotomy itu kalau misalkan batunya batu staghorn ya, yang udah besar banget membentuk batu hingga ke kaliks ginjal, itu kita tata laksananya open laparoscopic lithotomy. Kemudian, kalau pasiennya terlalu obesitas, sehingga kita sulit untuk melakukan SWL dan PCNL. Oke. Nah, oke. Jadi, untuk tata laksananya, penting kita mengetahui lokasi batunya ada di mana. Berarti harus sudah dilakukan pemeriksaan penunjang dulu, CT scan non-kontras atau USG untuk mengetahui letak batu dan ukurannya. Baru kita pilih tata laksananya. Apakah dia cukup dengan medical exclusion therapy dulu, atau dia SWL bila batunya batu ureter, atau batu ginjalnya kurang dari 20, atau kita lanjut ke uteroskopi kalau misalkan batu ureternya ada di media, terus batu ginjalnya berukuran kurang dari 20 juga masih bisa, atau kita butuh PCNL kalau batu ginjalnya lebih dari 20 mm kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk batu ginjal, batu saluran kemih?
Oke, dari Yueng ya, izin bertanya dok, untuk nyeri yang menjalar ke skrotum harusnya urolithiasis media atau distal ya dok ya. Nah untuk eh, urolithiasis yang menjalar ke skrotum atau lipat paha, sesuai dengan dermatomnya itu adalah L1 sampai L3, yaitu di eh, ureter pars media ya. Kalau yang pars distal tadi bagian S1 sampai S2 ya, nyerinya di sekitar pangkal penis kalau yang distal. Yang ini nih. Nah, ini ya. Jadi kalau yang distal nyerinya pada ujung penis sesuai dengan dermatomnya S2 sampai S3. Kalau yang media nyerinya menjalar ke media lipat paha. Media lipat paha, inguinal atau skrotum sesuai dengan dermatomnya yaitu L1 sampai L3. Ini ada pertanyaan dari Laila. Izin bertanya dokter, pemeriksaan penunjang antara USG, foto polos, IVP urutannya dari yang paling bagus bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau misalkan untuk menegakkan diagnosis dari batu saluran kemih ini sebenarnya gold standarnya. Kalau misalkan ditanya pemeriksaan penunjang yang paling tepat kayak gitu kan ya maksudnya Laila ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan di UKM PPD pemeriksaan penunjang yang paling tepat, gold standarnya adalah pemeriksaan CT scan non kontras. Karena dengan CT scan non kontras ini selain kita bisa diketahui letak batunya, kita juga bisa tahu nih batunya itu nyumbatnya segimana, adakah lumen yang masih tersisa atau enggak, terus ukuran batunya berapa dengan CT scan non kontras. Yang kedua, bila CT scan non kontrasnya tidak tidak tersedia, kita bisa lakukan pemeriksaan USG. Karena dengan USG juga hampir sama dengan CT scan non kontras. Dia bisa tahu lokasi, tapi selain tahu lokasi bisa tahu ukuran juga, dan dia sama dengan CT scan non kontras bisa melihat batu yang sifatnya radio opak maupun radiolusen. Jadi dua-duanya tetap terlihat untuk CT scan dan USG. Tapi tetap modalitas utamanya atau gold standarnya untuk batu saluran kemih adalah CT scan non kontras. Baru deh tuh yang terakhir, kalau misalkan CT scan nggak tersedia atau USG nggak tersedia, kita bisa lakukan pemeriksaan BNO IVP. Karena BNO itu hanya bisa melihat batu yang sifatnya radio opak. Harus pemberian kontras juga agar dengan IVP agar kelihatan batu yang radiolusen kayak gitu. Jadi modalitas utamanya tetap ya CT scan non kontras. Oke, tetap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau misalkan di soal UKM PPD, pemeriksaan penunjang yang paling tepat pilihnya CT scan non kontras ya. Oke, ini ada yang bertanya, izin bertanya dok, kalau sindroma nefrotik resisten steroid lalu dikasih apa tata laksananya ya dok ya? Oke, tadi resisten steroid itu tandanya berarti dia setelah pemberian full dose ya, setelah pemberian full dose pas kita mau masuk ke alternating dose dia nggak ada remisi sama sekali ya, selama 3 hari berturut-turut proteinurianya sudah diperiksa nggak ada remisi. Nah kalau kayak gitu ceritanya berarti full dose-nya nggak bisa kita hentikan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ke alternating dose, syarat kita masuk ke alternating dose itu harus ada remisi dulu nih. Kalau misalkan dia resisten ternyata belum ada remisi sama sekali, kita lanjutkan full dose-nya buat 4 minggu selanjutnya kayak gitu. Baru nanti dicek lagi setelah 4 minggu ada remisi atau enggak. Kalau nggak ada remisi, kita lanjut ke tata laksana tadi. Kita kasih obat-obat sitostatik juga kayak gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Siap, siap, siap. Pertanyaannya bagus Yura ya. Oke. Jadi syarat buat masuk ke alternating dose itu ya itu tadi full dose-nya harus udah selesai dulu, ada remisi. Oke, kalau dari dermatomnya sih ya, dari lipat paha itu sekitar lipat paha dan juga skrotum L1 sampai L3 ya. Kalau ujung penis biasanya S2 sampai S3. Walaupun sebagian memang ada bagian skrotum yang diinervasi sama S2 sampai S3. Boleh deh teman-teman cek lagi coba dermatomnya ya. Oke, tapi kalau misalkan yang middle itu biasanya menjalar ke inguinal ya. Medial paha itu yang bagian media. Ureter bagian media. Sip. Oke, nah ini tata laksananya bisa ke
ESWL, tapi ESWL ini dia nggak bisa ya pada pasien-pasien obesitas. Berarti kalau pasien obesitas tadi open laparoscopic litotomy. Atau bisa juga percutaneous reprolitotomy. Kalau ini batu ginjal yang ukurannya tadi berapa? Lebih dari 20 mm. Jadi kalau ukuran batu ginjalnya udah lebih dari 20 mm, langsung aja ke percutaneous nephrolitotomy. Ini jawabannya nefrolitiasis khas banget ya. Vesikolitiasis ya. Karena dia BAK-nya tiba-tiba berhenti, kemudian membaik lagi dengan perubahan posisi.